Masa terus tiba-tiba, oh ini gara-gara mafia. Yeah, it's not me lah, kalau gitu bukan salah pilih ini lah, kalau gitu. Tapi kalau dari itu saya sangat keberatan, karena kalau saya dibilang berita kan A lovely ball through from the Pham Dan Long, and there's space here for Win Hai Long to exploit. It's Win Hai Long! Gempar, mendadak meledak dan mengguncang panggung sepak bola tanah air pasca kekalahan memalukan skuad Garuda dari Vietnam. Kekalahan telak 3-0 di laga penting kemarin malam ternyata bukan sekedar kekalahan biasa di atas rumput hijau. Di balik performa bobrok dan tanpa gairah tersebut berembus isu mega skandal yang sangat berbahaya. Sang juru taktik John Hartman dikabarkan mencium aroma tak sedap dan secara mengejutkan mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera menggelar penyelidikan internal. Menduga kuat ada praktik haram pengaturan skor alias match fixing yang sengaja dimainkan oleh oknum di dalam tim. Skandal gila apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari simak berita selengkapnya. Sorotan utama sang pelatih kabarnya tertuju langsung pada sosok penjaga gawang timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Sepanjang 90 menit laga melawan Vietnam, keputusan serta respon Nadeo di bawah miss gawang dinilai sangat janggal dan tak masuk akal. 3 gol yang bersarang ke gawang Indonesia mulai memperlihatkan gestur yang sangat pasif, pergerakan yang lambat, bola yang terkesan dibiarkan lewat, serta minimnya instruksi kepada lini belakang membuat John Hartman naik pitam dan merasa ada yang tidak beres dengan integritas sang kiper. Kecurigaan Hartman sejatinya bukan tanpa alasan jika melihat rekam jejak laga-laga sebelumnya. Pada pertandingan perdana timnas Indonesia di ajang AFF saat berhadapan dengan Kamboja, tanda-tanda kejanggalan tersebut sebenarnya sudah mulai tercium. Meski skuad Garuda sukses mengamankan kemenangan telak 5-1, Nadeo sempat kebobolan 1 gol dengan proses yang dinilai sangat tidak masuk akal oleh publik. Saat itu gestur dan keputusan Nadeo saat mengantisipasi serangan Kamboja memicu riak-riak kecurigaan supporter namun tertutupi oleh hasil akhir. Kini momen gawang yang mudah jebol saat melawan Vietnam seolah menjadi puncak dari keraguan yang sudah lama terpendam. Kecurigaan ini makin membara usai laga usai. Di balik pintu tertutup ruang ganti, atmosfer dikabarkan sangat mencekam. Hartman secara tegas meminta Erick Thohir turun tangan menggunakan wewenangnya untuk mengusut tuntas jejak komunikasi serta indikasi permainan kotor di balik layar. Hartman merasa skema taktik yang sudah ia rancang matang-matang seolah dihabisi dari dalam oleh aksi main mata yang mencoret nilai sportivitas demi keuntungan pihak tertentu. Kondisi ini pun langsung direspon keras oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Erick yang sebelumnya sudah meradang dan menyebut permainan timnas malam itu sangat jelek serta memalukan. Berjanji tidak akan tinggal diam jika dugaan pengaturan skor ini benar-benar terbukti. Erick menegaskan bahwa federasi tidak akan memberi toleransi sedikit pun bagi siapa saja pemain yang berani menjual nama bangsa dan mengkhianati jersey merah putih. Di sisi lain, rumor panas ini langsung memicu tekanan mental luar biasa bagi kubu sang pemain. Meski Nadeo belum memberikan pernyataan resmi ke publik, gestur tertutup dan keterpukulannya usai laga seolah memperlihatkan betapa beratnya tuduhan yang mengarah padanya. Jika penyelidikan internal PSSI benar-benar membuktikan adanya kecurangan, sanksi pencoretan permanen dari timnas hingga larangan beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup dipastikan membayang-bayangi karir kiper asal Kediri tersebut. Jujur deh, Sobat Garuda, melihat 3 gol Vietnam kemarin serta gol aneh Kamboja di laga perdana, apakah kalian merasa ada pergerakan janggal dari Nadeo atau ini murni blunder taktis dan penurunan performa saja? Namun di sisi lain, tuduhan panas dari John Hartman ini juga memicu gelombang kritik Bali. Banyak pihak dan pengamat menilai Hartman hanya sedang melempar kambing hitam demi menyelamatkan mukanya sendiri usai gagal total meracik strategi lawan Vietnam. Tudingan berat kepada Nadeo dianggap bisa merusak mentalitas dan memecah belah keharmonisan antara pemain lokal dan tim kepelatihan jelang laga krusial berikutnya. Isu dugaan match fixing ini kini menjadi ujian terberat bagi PSSI dan keutuhan skuad Garuda. Jika tidak segera dituntaskan dengan bukti transparan, rumor panas ini dipastikan bakal menghancurkan fokus tim yang saat ini masih berjuang menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.
Terlepas dari isu panas yang merebak, nasib timnas Indonesia untuk lolos ke fase gugur kini sepenuhnya berada di laga pamungkas melawan Singapura. Kemenangan mutlak menjadi harga mati bagi skuad Garuda demi mengamankan tiket semifinal tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Nah, kalau menurut kalian apakah Erick Thohir harus langsung menyetujui penyelidikan internal ini ataukah John Hurtman yang harus dievaluasi karena tuduhannya yang terlalu liar? Coba spam pandangan kalian di kolom komentar. Mari kita kawal terus perkembangan isu panas ini agar sepak bola Indonesia bersih dari segala bentuk kecurangan. Semoga skuad Garuda bisa segera menyelesaikan konflik internal ini dan fokus bangkit di pertandingan mendatang. Subscribe sekarang yuk. Bantu channel ini menuju 100.000 subscriber. Semoga setiap klik subscribe dari kalian menjadi amal jariah. Amin. Pengakuan berani Hitman serta kritik pedas dari Erick Thohir ini seolah menjadi alarm keras bagi sistem pembinaan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jika kesenjangan, kualitas serta masalah mentalitas bertanding ini tidak segera dijembatani melalui perbaikan mendasar, skuad Garuda akan terus kesulitan tampil konsisten saat berhadapan dengan tim-tim dengan organisasi permainan rapi seperti Vietnam. Nah, kalau menurut kalian apa langkah paling tegas yang harus diambil Erick Thohir dan John Hurtman untuk membenahi skuad ini? Coba spam pandangan kalian di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng, kekalahan memalukan dari Vietnam amukan Erick Thohir, serta pengakuan jujur John Hurtman harus dijadikan momen tamparan keras untuk pembenahan total. Hanya dengan evaluasi yang jujur dan perbaikan radikal di segala lini, timnas Indonesia bisa benar-benar bangkit dan melangkah lebih jauh di panggung internasional. Mimpi buruk nyata mendadak menghantam perjuangan skuad Garuda hingga membuat pimpinan tertinggi federasi melejak marah. Kekalahan memalukan tanpa perlawanan di tangan sang rival abadi Vietnam tak cuma meruntuhkan harga diri di atas lapangan, tapi juga menyulut api pemicu perselisihan internal. Atmosfer makin memanas setelah permainan timnas Indonesia malam ini dinilai sangat jelek, hancur lebur, dan mencoreng nama bangsa. Saking murkanya melihat performa bobrok tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya tak sanggup lagi menahan kekecewaan mendalam. Sementara sang juru taktik John Hurtman justru melempar bom bola panas dengan menyindir tajam kualitas pemain lokal Indonesia. Kris besar apa yang sebenarnya sedang menghancurkan tubuh skuad Garuda malam ini? Mari simak berita selengkapnya. Kabar panas bahkan berembus kencang bahwa kekalahan hancur-hancuran ini dipicu oleh adanya keretakan tak kasat mata serta kubu-kubuan di dalam internal tim. Isu ketidaksukaan beberapa pemain senior terhadap skema permainan serta gaya kepemimpinan sang pelatih, kabarnya menjadi alasan utama mengapa koordinasi di lapangan malam ini tampak begitu berantakan dan seperti tak punya gairah bertanding sama sekali. Apakah kekalahan malam ini murni kegagalan taktis ataukah ada drama sabotase internal yang sengaja dibiarkan meletus? Pertandingan sendiri berjalan sangat berat dan serba salah bagi Indonesia sejak peluit pertama dibunyikan. Pertahanan Garuda sudah bobol cepat di menit ke-6 lewat gol Fuyen sebelum disusul gol El Nguyen di menit ke-15 yang membuat mental bertanding runtuh.